Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sang Putriana. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem imunitas. Sistem imunitas. Kompetensi dasarnya ialah 3.12 menganalisis peran sistem imun dan imunisasi terhadap proses fisiologi di dalam tubuh. 4.12 melakukan kampanye pentingnya partisipasi masyarakat dalam program imunisasi serta kelainan dalam sistem imun. Adapun tujuan pembelajarannya ialah menjelaskan pengertian sistem imunitas tubuh, mekanisme sistem imunitas tubuh, komponen sistem imunitas tubuh, respon imunitas humoral, respon imunitas sekunder, dan imunisasi. Pengertian sistem imunitas. Sistem imunitas atau kekebalan tubuh merupakan sekelompok sel, molekul, dan organ yang bersama-sama secara aktif mempertahankan tubuh dari serangan benda-benda asing yang menyebabkan penyakit seperti virus, bakteri, dan jamur. Mekanisme sistem imunitas tubuh dibagi menjadi dua, yaitu kekebalan bawaan dan kekebalan adaptasi. Kekebalan bawaan disebut juga kekebalan tidak spesifik. Kekebalan ini merupakan garis utama tubuh yang pertama melawan semua agen asing yang masuk ke dalam tubuh. Alat yang menghalangi dalam imunitas bawaan seperti kulit, air mata, mukus, dan air ludah yang mencegah laju peradangan setelah terjadinya luka atau infeksi. Yang kedua, kekebalan adaptasi. Disebut juga dengan kekebalan spesifik. Jika garis pertama kekebalan tubuh mendapat serbuan, maka sel, molekul, dan organ dari sistem imun menghasilkan suatu imun yang spesifik untuk melawan agen yang disesuaikan dengan jenis agen penyerang tersebut. Sehingga sistem imun ini akan bekerja untuk melawan bila agen asing menyerang lagi. Selanjutnya, komponen sistem imunitas tubuh. Yang pertama, makrofag. Makrofag menjalankan fungsinya sebagai sistem imun dengan melakukan fagositosis terhadap bahan-bahan asing atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Proses fagositosis terjadi dengan cara mengelilingi kemudian memakan dan menghancurkan antigen tersebut. Proses ini merupakan bagian dari reaksi peradangan. Makrofag juga mempunyai peran yang penting dalam imun adaptif. Dalam hal ini, makrofag akan mengambil antigen dan mengantarkannya untuk dihancurkan oleh komponen-komponen imun lain dalam sistem imun adaptif. Yang kedua, limfosit. Limfosit dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu limfosit B dan limfosit T. Kehidupan limfosit T dimulai di dalam sumsum tulang dan segera menuju ke timus untuk berdiferensiasi lebih lanjut dan siap menjalankan fungsinya. Limfosit B diproduksi dan dewasa di dalam sumsum tulang belakang, namun aktif menjalankan perannya sebagai imunitas bila sudah meninggalkan sumsum tulang belakang. Selanjutnya, reseptor antigen. Salah satu karakteristik imunitas adaptasi adalah kekhususan spesifikasi. Spesifikasi artinya setiap zat anti yang dihasilkan oleh tubuh hanya mampu untuk melawan antigen tertentu. Di antara respon tersebut adalah menyesuaikan tipe yang spesifik dari antigen. Limfosit akan memproduksi reseptor antigen yang memiliki struktur yang spesifik untuk mengikuti dan sesuai dengan struktur antigen seperti kunci dan gemboknya. Limfosit dapat membuat berjuta-juta macam reseptor antigen. Selanjutnya, sel pengenal antigen. Saat antigen memasuki tubuh, ada suatu molekul transport yang bertugas untuk mengenali antigen tersebut untuk limfosit T. Molekul transport tersebut adalah Major Histocompatibility atau MHC. Dikenal dengan molekul MHC. Molekul MHC kelas 1 berfungsi sebagai pengenal antigen untuk sel T pembunuh dan molekul MHC kelas 2 sebagai pengenal antigen untuk sel T pembantu. Respon imunitas humoral. Respon imunitas humoral adalah respon imun dari tubuh yang terjadi setelah agen yang masuk ke dalam tubuh. Makrofag akan memakan antigen dan dibawa untuk dikenali oleh sel T pembantu. Adanya antigen ini memicu sel T pembantu atau penolong mensekresikan molekul yang disebut dengan interleukin. Interleukin adalah molekul yang mengaktifkan limfosit B untuk mengikat antigen. Kemudian sel B mensekresikan antibodi. Antibodi ini berfungsi untuk mengikat
antigen dan menghancurkannya. Nah, antibodi itu sendiri memiliki struktur ialah memiliki bentuk seperti huruf Y dan disebut dengan imunoglobin atau Ig. Imunoglobin ini hanya diproduksi oleh sel B. Imunoglobin berbentuk huruf Y ini pada ujung percabangannya bertugas untuk mengikat antigen dan dasar huruf Y yang menentukan bagaimana antibodi menghancurkan antigen tersebut. Jenis-jenis antibodi ada IgM, IgA, dan IgD dan IgE. Pengeluaran antibodi. Langkah pertama adalah penelanan antigen yang masuk ke dalam tubuh oleh sel-sel fagosit. Selanjutnya, dengan suatu cara tertentu, sel-sel fagosit berinteraksi dengan limfosit. Terkadang, sebelum antigen masuk, tubuh telah mengalami limfosit yang mampu mengenali antigen tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan adanya proses fagositosis. Dengan adanya fagositosis, maka limfosit akan menyatu dengan antigen. Menyatunya antigen dengan limfosit terjadi di reseptor dan di permukaan sel yang identik sampai akhirnya antibodi pun dikeluarkan. Yang ketiga, alergi. Contohnya, apabila kamu makan saus tiram, maka timbul gatal-gatal pada kulitmu. Respon ini merupakan respon imun yang disebut dengan alergi. Dalam peristiwa alergi, limfosit T sangat berperan. Selain itu, antibodi juga berperan. Apabila orang terkena suatu alergi, antibodi IgE atau imunoglobin E akan merangsang sel mas mengeluarkan histamin. Karena pengaruh histamin ini, maka orang akan merasa gatal, kulit melepuh, kulit merah-merah, bersin-bersin, dan mata bengkak. Untuk meringankan penderitaan ini, biasanya akan diberi antihistamin untuk menghalangi efek histamin. Respon imunitas sekunder ialah apabila tubuh telah sembuh dari suatu infeksi, maka antibodi yang melawan antigen penyebab infeksi akan menurun secara bertahap selama berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun, sehingga antibodi tidak bisa terdeteksi lagi. Namun, apabila suatu saat terjadi infeksi lagi oleh antigen yang sama, maka antibodi akan diproduksi kembali dan terjadilah respon yang jauh lebih besar terhadap antigen tersebut. Peristiwa ini disebut dengan respon sekunder. Proses ini terjadi karena adanya sel-sel limfosit memori yang mampu mengenali antigen. Lapisan pertahanan tubuh pertama ialah kulit dan selaput dari tubuh. Lapisan ini akan melindungi tubuh dari serbuan antigen. Namun jika kulit atau lapisan lendir ini mampu ditembus antigen dan masuk ke dalam tubuh, maka di tempat tersebut akan terjadi peradangan kecil oleh infeksi penyakit yang disebabkan oleh antigen. Di tempat peradangan tersebut akan timbul rasa panas, nyeri, denyutan-denyutan akan lebih terasa, atau bahkan terjadi pembengkakan yang bernanah atau bisul. Selanjutnya, lapisan pertahanan tubuh yang kedua. Apabila infeksi oleh antigen tidak dapat diatasi oleh lapisan pertahanan tubuh yang pertama, maka antigen masuk ke dalam aliran darah. Sistem lapisan pertahanan tubuh yang kedua akan bertindak. Lapisan ini adalah sistem kelenjar getah bening atau limfatik. Cairan getah bening yang mengandung limfosit akan mengikat antigen dan dibawa ke kelenjar getah bening. Disinilah antigen akan dihancurkan. Selanjutnya, imunisasi. Imunisasi adalah pemberian perlindungan pada tubuh dari serangan penyakit dengan memberikan vaksin. Vaksin itu sendiri ialah suatu suspensi yang berisi bakteri atau virus yang telah dilemahkan atau dimatikan sehingga dapat menimbulkan kekebalan atau imunitas. Jika kekebalan muncul karena respon dari adanya infeksi dan dapat sembuh, disebut dengan kekebalan alamiah. Bila kekebalan timbul karena dibuat, contohnya karena adanya vaksin, maka disebut dengan kekebalan buatan. Baiklah, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi sistem imunitas. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.